Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Riset Operasi akan mengerjakan soal nomor 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok serta jobdesk kami. Saya sendiri Aurel Maura dengan NPM 001 mengerjakan metode grafik, lalu Atar Zaki dengan NPM 035 mengedit video dan memposting video. Lalu Ayu Dewanti NPM 057 mengerjakan metode simplex dan Muhammad Irfan NPM 089 mengerjakan metode simplex. Nah, jadi kami mendapatkan soal nomor 1 yaitu tentukan solusi optimal dari masalah pemrograman linear berikut. Maksimumkan Z sama dengan 30x1 plus 20x2 dengan kendala 20x1 plus x2 kurang dari 8, x1 plus 3x2 kurang dari 8 dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Pertama itu dengan metode grafik. Nah, kita mencari dulu XY-nya itu berapa. Dengan cara biasa, ini kan X1-nya, X1 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, dapat 4. Lalu, X2-nya sama dengan 8. Nah, sama seperti yang ini. X1-nya sama dengan 8, X2-nya 8 per 3. Nah, jadi 4, 8 sama 8 per 3. Nah, saya itu gambar grafiknya. Tadi kan 4 sama 8. Ini 4 sama 8. Lalu 8 sama 8 per 3. Nih. Nah, karena dia itu kurang dari, maka panahnya itu ke arah sini semua. Maka daerah yang kena arsir semua itu yang ini. Nah, titik yang diambil itu ada 0, A, B, sama C. Titik 0, 0,0, yang A 4,0, B 0,83, yang C 16 per 5, sama 8 per 5. Untuk titik C akan saya jelaskan. Mencari titik C. Nah, mencari nilai C itu, saya ambil yang 2x1 plus x2 sama dengan 8 itu dijadikan persamaan x2, 8 dikurang 2x1. Nah, sudah dapatkan nilai x2-nya itu segini. Lalu kita masukkan ke x1 plus 3x2 kurang dari 8. x1 plus 3x2 sama dengan 8. x1 ditambah 3, x2-nya udah dapat nilainya, persamaannya. Masukkan persamaan 8 dikurang 2x1 sama dengan 8. x1 ditambah 8 kali 3, 24. 3 kali min 2 min 6, x1 sama dengan 8. Lalu ini pindah ke sisi kanan. X1 dikurang 6x1 sama dengan 8 dikurang 24. Jadi hasilnya min 5x1 sama dengan min 16. Maka x1 sama dengan 16 per 5. Nah, setelah dapat nilai x1, kita masukkan nilai x1 itu ke persamaan x2 sama dengan 8 dikurang 2x1. X2 sama dengan 8 dikurang 2 dikali X1-nya udah dapat 16 per 5. Nah, lalu X2 sama dengan 8 dikurang 32 per 5. X2 sama dengan 8 per 5. Nah, makanya kita dapat nilai C-nya itu segini. Nah, lalu kita uji titik pojok 30x1 plus 20x2. Ini tadi kan yang 0,0. Yang ini 4,0. Yang ini 0,8 per 3. Yang ini 16 per 5. Sama 8 per 5. 30 kali 0, 0, 20 kali 0, 0 sama dengan 0. 30 kali 4, 120, ditambah 20 kali 0, 0, 120. 30 kali 0, 0, 20 dikali 8 per 3 itu 53,3.
30 dikali 16 per 5 plus 20 dikali 8 per 5 itu 128. Karena dia maksimum, maka solusi optimalnya yaitu 128. Oke, untuk metode simplex akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode simplex untuk soal nomor 1. Tentukan solusi optimal dari masalah pemrograman linear berikut. Maksimumkan Z sama dengan 30x1 ditambah 20x2 dengan kendalanya yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 8, x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 8, kemudian x1 dan x2 nya itu lebih besar sama dengan dari 0. Nah, untuk metode simplex yang pertama kita itu harus mengubah ke dalam bentuk kanonik. Jadi yang pertama kita ubah dulu constraint yang ini. Jadi kita mau mengubah dalam bentuk sama dengan. Nah, karena di sini tandanya itu kurang dari sama dengan, jadi kita harus menambah sesuatu agar bisa jadi sama dengan. Nah, jadi kita tambahkan S1 dan S2. Jadi kita masukkan yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah S1 sama dengan 8. Kemudian yang ini x1 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 8. Kemudian untuk fungsi objektifnya ini kita akan mau buat dalam bentuk sama dengan 0. Nah, jadi kita balik atau kita ubah, jadi ini kan positif, jadi kita ubah jadi negatif. Jadi sama dengan Z kurang 30x1 kemudian dikurang 20x2 dikurang, kita masukkan juga S1 dan S2 nya, jadi kurang 0 S1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk kanoniknya. Setelah itu kita buat tableau. Nah, jadi di sini dalam tableau 1 itu ada basic atau basis, ada Z, ada X1, ada X2, ada S1, S2, RHS dan rasio. Nah, kemudian di sini ada untuk B0, B1 dan B2. Jadi kita masukkan saja nilai dari bentuk kanoniknya. Jadi yang untuk B0 itu Z, Z-nya itu 1. Kemudian untuk X1-nya itu ada min 30, X2-nya ada min 20. Kemudian untuk S1-nya itu 0, S2-nya 0 dan RHS-nya juga 0. Kemudian untuk yang B1 itu Z-nya 0, X1-nya itu 2, X2-nya itu 1, kemudian S1-nya 1, S2-nya 0 dan RHS-nya itu 8. Kemudian untuk B2 itu Z-nya 0, kemudian X1-nya 1, X2-nya ada 3, S1-nya 0 dan S2-nya itu ada 1. Kemudian untuk RHS-nya itu 8. Nah, setelah kita masukkan nilainya, kita mencari kolom kunci. Jadi kolom kunci itu kita cari di atas ini yang mana yang paling negatif. Nah, yang paling negatif itu kan min 30. Jadi untuk yang X1 ke bawah ini merupakan kolom kunci. Kemudian kita cari baris kunci. Cara mencari baris kunci itu kita bagikan RHS dengan kolom kunci. Jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Kemudian 8 dibagi 1 hasilnya 1. Untuk menentukan baris kunci, itu kita cari yang mana nilai yang terkecil. Jadi yang paling kecil itu kan 4 dibandingkan dengan 8. Jadi ini adalah baris kuncinya. Kemudian kita tentukan unsur kunci. Unsur kunci itu perpotokan dari kolom kunci dan juga baris kunci. Jadi unsur kuncinya itu 2. Kemudian untuk basisnya atau basic di sini kita cari yang mana yang ada satunya. Jadi pada baris pertama itu 1 ada di Z. Jadi kita tulis Z. Kemudian pada baris kedua itu satunya ada di S1. Jadi kita tulis S1. Kemudian ada satunya itu di S2. Tulis S2. Nah, kemudian kita mau mengubah unsur kunci ini menjadi 1 dan yang min 30 dan 1 ini menjadi 0. Jadi
karena unsur kunci itu ada di baris B1, jadi kita buat dulu B1 aksen. Nah, untuk mengubah 2 ini menjadi 1, kita buat aja jadi B1 dibagi 2. Nah, kemudian kita masukkan untuk B1 yang pertama itu ada 0, jadi 0 dibagi 2 itu hasilnya 0. Kemudian yang kedua itu ada 2 bagi 2 itu hasilnya 1. Kemudian 1 dibagi 2 itu hasilnya 1/2. Ini juga 1 dibagi 2 hasilnya 1/2. Ini 0 dibagi 2 hasilnya 0. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ini untuk B1-nya, B1 aksen. Kemudian kita lanjut, kita mencari B0 aksen. Nah, untuk membuat B0 ini kan B0-nya min 30, ini menjadi 0. Itu caranya kita buat B0 ditambah 30 dikali B1 aksen. Jadi kita masukkan aja nilainya. B0 yang pertama itu ada 1 ditambah 30 dikali B1 aksen yang pertama itu ada 0. Jadi 30 kali 0 hasilnya 0, ditambah 1 tambah 0 hasilnya 1. Kemudian untuk yang kedua itu B0 ada min 30, jadi min 30 ditambah 30, B1-nya yang kedua itu ada 1. Jadi 30 kali 1 itu hasilnya 30. Jadi min 30 ditambah 30 hasilnya 0. Kemudian untuk yang ketiga itu ada min 20. Jadi min 20 ditambah 30, untuk B1-nya itu 1/2 dikali 1/2. Jadi ini 30 bagi 2 itu 15. Jadi min 20 ditambah 15 itu hasilnya min 5. Kemudian untuk yang keempat itu ada 0. Jadi 0 ditambah 30 dikali ini 1/2. Jadi 30 bagi 2 itu hasilnya 15. 0 ditambah 15 hasilnya 15. Kemudian untuk yang keempat itu juga 0. Jadi 0 ditambah 30 dikali 0. Nah, jadi 30 dikali 0 itu hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian yang terakhir itu ada 0. Jadi 0 tambah 30. Untuk B1 aksennya itu ada 4. Jadi 30 kali 4 sama dengan 120. Jadi 0 ditambah 120 hasilnya 120. Kemudian kita lanjut mencari B2 aksen. Nah, B2 aksennya itu kan 1. Jadi B2-nya kan 1. Jadi kita mau buat 1 ini jadi 0. Jadi untuk B2 aksennya itu jadi B2 dikurang B1 aksen. Nah, kita masukkan lagi nilainya. Untuk B2 yang pertama itu ada 0. 0 dikurang B1 aksen yang pertama itu ada 0. Jadi 0 kurang 0 hasilnya 0. Kemudian yang kedua itu 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian 3 dikurang 1/2. Nih, jadi kita samakan penyebut, jadinya 6/2 dikurang 1/2 hasilnya 5/2. Kemudian ada 0 dikurang 1/2, itu hasilnya min 1/2. Kemudian ada 1, ini 1 dikurang 0 hasilnya itu 1, dan kemudian ada 8 dikurang 4 hasilnya 4. Ini untuk B2 aksen. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel 2 dari hasil yang sudah kita cari ini sama aja. Ini ada basic, ada Z, X1, X2, S1, S2, RHS, dan rasio. Nah, di sini juga ada B0, B1, dan B2. Jadi kita masukkan untuk B0-nya itu tadi 1, 0, min 5, 15, 0, dan 120. Kita masukkan. Kemudian B1-nya itu ada 0, 1, 1/2, 1/2, 0, 4. Nih. Kemudian yang B2 aksennya itu ada 0, 0, 5/2, min 1/2, 1, dan 4. Kita masukkan. Nah, kemudian untuk basicnya kita cari juga yang sama-sama ada satunya. Di baris pertama itu di Z. Kemudian yang baris kedua itu ada di X1. Kemudian di baris ketiga itu ada di S2. Nah, ini karena dia masih ada minnya, itu ada min 5. Jadi kita
masih melanjutkan mencari. Jadi kita cari dulu ya untuk kolom kuncinya, karena yang minus itu cuma ada satu, jadi pada barisan X2 ini adalah kolom kuncinya. Kemudian kita cari lagi baris kuncinya. Nah, jadi kita bagi 4 dibagi 1/2 itu hasilnya 8. Kemudian 4 dibagi 5/2 itu hasilnya 8/5. Nah, yang paling kecil itu kan 8/5, jadi 8/5 ini merupakan baris kuncinya. Kemudian untuk unsur kunci atau perpotongan dari kolom kunci dan baris kuncinya yaitu di 5/2. Kemudian kita lanjut ke perhitungannya. Baik, kita lanjutkan ke tabel 2. Di sini kita sudah mendapatkan unsur kuncinya yaitu 5/2 dan kita ingin 5/2 ini menjadi 1 dan 1/2 dan min 5 ini akan menjadi 0. Maka karena itu operasi baris dasarnya yaitu B2 double accent sama dengan kita pakai rumus 2/5 kali B2 aksen mula-mula. Jadi di saat 2/5 dikali B2 aksen mula-mula yaitu 5/2 maka hasilnya menjadi 1. Nah, setelah itu kita masuk ke B0 double accent yaitu awalnya kita pakai B0 mula-mula tambah 5 dan dikali B2 double accent. Oleh karena ini, maka min 5 ini akan menjadi 0. B1 double accent dengan operasi baris dasarnya itu B1 accent kurang 1/2 kali B2 double accent. Nah, setelah kita masukkan bikin operasi baris dasarnya, maka hasilnya setelah dihitung adalah seperti ini. Jadi B0 double accent-nya 1 tambah 5 kali 0 tadi hasilnya 1, terus 0 tambah 5 kali 0 hasilnya 0, min 5 tambah 5 kali 1 hasilnya 0, terus 15 tambah 5 kali min 2/10 hasilnya 14, terus 0 tambah 5 kali 2/5 hasilnya 2, dan RHS-nya 120 tambah 5 kali 8/5 hasilnya 128. Nah, selanjutnya B1 double accent-nya kita dapat dari hasil hitungan 0 kurang 1/2 kali 0, 0, 1 kurang 1/2 kali 0, 1, 1/2 kurang 1/2 kali 1, 0, terus 1/2 kurang 1/2 kali min 2/10 hasilnya 3/5, terus 0 kurang min 1/2 kali 2/5 yaitu min 2/10, lalu 4 kurang 1/2 kali 8/5 hasilnya 16/5. Selanjutnya B2 double accent dengan hasil yang tadi awal yaitu 0, 0, 1, min 2/10, 2/5, dan 8/5. Maka di sini kita dapat dari ini tadi mula-mulanya S1 sudah digantikan jadi X1, dan ini B2 double accent ini kita ganti tadi dari S2 jadi X2. Nah, oleh karena itu hasilnya X1-nya itu 16/5, X2 8/5, nah ini, lalu Z-nya itu 128. Nah, jadi ini sudah benar kalau kita kembali ke awal. Nah, kalau kita masukkan ke sini dengan X1-nya tadi 16/5 dan X2-nya itu 8/5, maka hasilnya nanti bakal Z, yaitu 128.